Baik, salam saudara yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkhusus untuk Pulau Nias, di mana saya beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu kita telah mendengarkan bagaimana Pulau Nias terdengar tentang isu-isu yang begitu tidak mengenakan. Dan sebelumnya, saudara-saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan satu ayat saja di dalam Mazmur pasal 141, Mazmur Daud, di ayat yang ketiga. Ia mengatakan bahwa awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara yang terkasih, yang saya kasihi di Pulau Nias, di mana hari-hari ini atau berita yang lagi viral yang kita dengarkan tentang Kodrat Sinaga yang mengatakan tentang bahwa perempuan Nias kalau sudah menikah dan malam pertama tidur bareng dengan bapak mertuanya. Saya mau katakan saudara bahwa saya suka sekali dengan belajar dengan sejarah Pulau Nias. Dulu yang saya pelajari tidak seperti apa yang dikatakan oleh Sinaga, Kodrat Sinaga ini. Kenapa saya mengatakan hal itu? Waktu saya kecil saya sering sekali pergi bareng dengan orang tua mengikuti acara pernikahan-pernikahan yang ada, dan juga baik dengan saudara yang menikah dan mengambil seorang gadis dan dibawa ke rumah mereka, dan saya ikut bareng-bareng dengan orang tua dan bahkan masuk di dalam kamar pengantin. Yang perlu kita ketahui bahwa dasar dari seorang Sinaga ini mengatakan hal demikian dikarenakan tentang berita asal mulanya perempuan yang margagea yang telah dianiaya oleh preman yang beberapa bulan yang lalu, di mana kasus tersebut saling melaporkan dan alhasil diberatkan bahwa laki-laki tersebut sangat memalukan memukul seorang wanita, dan itu memang dikejam oleh banyak orang, bukan hanya orang Nias, bahkan orang-orang di luar Pulau Nias juga mengecam hal yang semacam itu. Dan saya mengikuti tren dari Nias. Saya suka sekali melihat perkembangan di Pulau Nias, yang dimana di zaman Yasona Lawli, waktu dia sudah menjadi menteri HAM, dan kita melihat bahwa ada perkembangan di Pulau Nias. Dan seterusnya, setelah saya sudah di kelas 2 SMA, saya mendengarkan isu-isu yang banyak sekali menghina tentang orang-orang Nias, pemuda Nias. Dan penghinaan itu berasal dari yang kita ketahui sekarang ini. Dan salah satunya yang lagi viral yaitu dari Kodrat Sinaga yang lagi viral. Saya tidak akan menyebut nama daerah, tetapi ini adalah berkaitan tentang oknum. Jadi jangan menyebut nama daerah atau sukunya, karena itu sangat berbahaya. Setiap suku itu memiliki hukum adat masing-masing. Jadi tidak perlu untuk menyebutkan nama daripada suku orang tersebut atau oknum tersebut.
Di sini saya melihat bahwa si naga ini ada beberapa orang yang ia sebut. Ada Ibu Gea, ada juga Yama Lauli, dan ada Nasution, juga Hodi Batubara. Dan ia juga mengaitkan tentang presiden. Jangan melaporkan kepada presiden tentang kasus yang dilakukan oleh preman tersebut. Saya mau katakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Jadi itu adalah akibat yang daripada yang kamu lontarkan sebagai kodrasi naga. Orang Nias mengecam hal yang kamu lakukan, sebab kamu menyinggung tentang bagaimana perempuan Nias setelah menikah tidur bareng dengan mertuanya, dan ini akan menjadi suatu kasus kamu akan dicari oleh pemuda Nias dan orang-orang Nias. Saya mengatakan bahwa isu-isu yang kamu katakan bahwa perempuan itu tidur dengan mertuanya, itu sebenarnya bukan daripada kesalahan daripada suku Nias. Ingat, itu adalah oknum, di mana perempuan tersebut di tahun 2000 kasusnya, dan suaminya telah meninggal, dan memberikan peluang kepada mertuanya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik yang kamu sebutkan tersebut. Dan itu sudah viral tahun 2017, dan itu tidak berkaitan dengan setelah menikah, ada Nias setelah menikah dan tidur dengan orang tua atau mertuanya. Tidak, saya adalah saksi di acara-acara pernikahan di Nias. Banyak saya ikut. Dari saya kecil, saya bareng-bareng dengan orang tua, dan ketika terjadinya proses pernikahan, dari mulai pemezi aramba, mulai dari pertunangan, mulai dari acara, setelah acara tersebut di rumah perempuan, dan perempuan tersebut dibawa di rumah laki-laki, dan setelah dibawa di rumah laki-laki, maka perempuan itu tidak langsung tidur dengan suaminya, tidak, tetapi dia diberikan tempat di suatu ruangan, dan dia dijaga oleh perempuan saudara daripada laki-laki. Dan selama 1 minggu perempuan tersebut tidak bersetubuh dengan laki-laki atau suaminya, karena ada yang namanya famee roti. Nah, itu ada artinya maksudnya ada perkunjungan daripada keluarga pengantin perempuan. Nah, seminggu sesudah pesta pernikahan di rumah perempuan, kemudian orang tua keluarga perempuan berkunjung kembali ke rumah laki-laki, melihat anak gadisnya, bagaimana keadaannya, apakah diperbuat baik oleh pihak laki-laki atau sebaliknya. Itu tidak sembarang. Lalu setelah itu baru dapat bersatu satu kamar dengan suaminya. Tidak sembarang. Saya mengatakan bahwa saya saksi. Kenapa? Karena setiap pernikahan yang berkaitan dengan keluarga kami, dan saya ikut, dan saya bahkan masuk di dalam kamar perempuan, dalam kamar pengantin, menjaga pengantin. Dan ingat bahwa perkataan yang kamu katakan itu sangat menyakiti hati orang-orang Nias, terutama para perempuan Pulau Nias. Secara pribadi, pertanyaan dan lontaran perkataan yang kamu katakan itu sangat menyakiti hati kan perempuan-perempuan Nias, dan terutama juga mencemarkan nama baik Pulau Nias. Dan yang kedua, ada tadi yang kamu katakan tentang tari perang. Nah, saya mau katakan kamu tidak tahu apa arti dari tari perang tersebut.
tari perang tersebut itu merupakan tarian yang ditunjukkan atau dipentaskan tiap atau yang dilestarikan oleh bangsa Nias, di mana setiap ada tamu atau pariwisata, orang-orang yang berkunjung atau tamu besar akan ditampilkan tari tersebut, yaitu untuk menerima tamu yang datang. Dan itu kamu tidak mengerti. Dan saya mau katakan bahwa kamu juga memberikan suatu perkataan yang sangat-sangat menghina tentang seni tari daripada Pulau Nias. Dan ingat saja bahwa mulutmu adalah harimaumu. Dan ingat bahwa juga ketika berani mengambil satu perkataan, keputusan, maka wajib harus bertanggung jawab. Demikian. Dan saya mengatakan ada satu referensi besar yang mesti harus kamu cari sebelum mengatakan sesuatu perkataan yang sangat menyakiti hati orang-orang atau yang ada di Pulau Nias, suku Nias, terutama suku Sumatera dan suku Nias Selatan. Sebab yang memiliki atau yang melestarikan tari perang ini merupakan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Dan juga berkaitan tentang tari-tarian ini akan berurusan dengan para pemuda-pemuda Nias. Biarlah juga para pemerintah di Pulau Nias juga dapat menindaklanjuti tentang hal ini supaya tidak ada sinaga-sinaga atau kodrat sinaga-sinaga berikutnya dan tidak membuat kekacauan kepada publik, karena ini sudah bersifat publik dan seluruh dunia pasti menonton. Bahkan ia katakan dia berada di Inggris, berarti kasus sebelumnya tentang preman itu memukul perempuan Nias dia sudah menonton. Artinya bahwa ini jika sudah dipublikasikan, seluruh dunia akan menonton. Dan hal yang dia katakan ini sangat mencemarkan nama baik Pulau Nias. Dan saya mau katakan, jika kamu ingin menekuni tentang bagaimana pernikahan yang ada di Pulau Nias, saya anjurkan nonton video Pontigia. Dia adalah salah satu sutradara yang saya kagumi, dan saya senang sekali menonton film yang dimana dia mengangkat suatu tradisi yang membuat Pulau Nias dapat introspeksi, di mana Pak Muzi Aramba atau dalam proses-proses pernikahan yang terjadi di Pulau Nias, dan dapat Anda cari bagaimana adat istiadat dalam pernikahan anak-anak Nias. Jadi demikianlah yang menjadi tambahan. Dan jika nanti menanyakan tentang bagaimana tentang tari perang atau apa namanya itu, saya sudah mencatat bahwa itu adalah merupakan tari tombak. Tari tombak yang dimana setiap Pulau Nias ada acara, maka akan dibawa tari tersebut. Dan setiap studi yang ada di Pulau Nias atau kalangan-kalangan SMA akan mengajari, melestarikan tari tersebut. Dan cari di museum yang ada di Pulau Nias yang didirikan oleh Johannes, dan bapak tersebut atau pemilik tersebut akan menjelaskan bahwa tarian tombak tersebut apa maksudnya, tari perang itu apa maksudnya. Dan jika saudara ingin tahu
bahwa tombak itu berada di tangan kanan dan tameng itu berada di tangan kiri. Artinya ketika ada seorang yang menyerang, maka ada tameng. Dan ketika ada orang yang melawan, yang dilawan, maka ada tombak. Jadi begitulah. Demikianlah video ini. Semoga cepat selesai supaya tidak menjadi konflik berpanjangan, supaya anak-anak dari oknum mereka dan juga di daerah Pulau Nias tidak saling menyakiti, karena di Pulau Nias juga banyak orang mereka dan di pulau mereka juga banyak orang Nias. Demikianlah pesan dari saya. Biarlah kita menciptakan kedamaian di dalam kehidupan ini, di mana Pulau Nias adalah orang yang sangat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, hidup toleransi. Siapapun boleh masuk di Pulau Nias, tidak ada yang melarang. Tetapi dengan satu syarat, harus menjaga etika. Jangan seperti kodrat Sinaga ini yang memecah belah dua daerah, dua suku yang sudah akrab, kemudian dia buat untuk menjadi domba dan kambing. Jadi terima kasih buat kesempatan yang telah menonton video ini. Share kepada semua orang atau kepada saudara-saudara kita di Pulau Nias. Kita mohon kepada pemerintah lebih cepat untuk memecahkan masalah ini, sebab kami di sini, saya berada di Sulawesi, saya berada di daerah Tondano di Manado, dan kiranya Pulau Nias tetap maju terus, tetap jaya, dan perkembangan di mana saya memerhatikan sangat luar biasa, baik di bagian kesenian, tradisi. Pulau Nias sangat luar biasa, maju terus. Baik juga Bapak Pontigia sebagai sutradara, maju terus untuk berkarya bagi Pulau Nias. Salam.